Cuaca dingin menggigit masih enggan beranjak dari Polandia ketika saya datang. Namun keindahan negara kaya sejarah ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tidak hanya Warsawa, kota di bagian timur yakni Białystok juga menyimpan cerita, terutama tentang kejayaan Islam pada masanya. Kisah peradaban Islam memang selalu menggugah. Inilah yang mengantarkan langkah kaki saya untuk terus menjelajahi Polandia. Polandia memiliki sejarah yang sangat panjang untuk menjadi negara merdeka. Bahkan negara ini pernah lenyap dari peta Eropa selama 123 tahun. Namun siapa menyangka Islam turut memberi warna bagi bangsa Polandia. Muslim Tatar dari Asia Tengah datang pada abad 14, menetap dan kemudian berasimilasi dengan warga sekitar. Namun sayang, seiring dengan waktu, Muslim Tatar mulai kehilangan identitasnya. Mereka tidak lagi teguh menjalankan syariat Islam. Beruntung di kota Białystok ini terdapat satu muslimah yang peduli dan aktif melakukan syiar Islam. Adalah bangsa Tatar yang pertama meletakkan sejarah Islam di sini. Para pejuang tangguh yang membantu Polandia mengusir penjajah. Sayangnya, seiring waktu bergulir, bangsa Tatar tidak lagi menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya. Ketika Perang Dunia ke-1 dan 2, Polandia berada di bawah cengkraman Rusia dan Jerman. Imbasnya kehidupan beragama sangat dikekang, tidak terkecuali bagi para Muslim Tatar. Waalaikumsalam. How are you? Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah, secercah cahaya datang. Melalui Dagmara, satu dari sedikit muslimah berdarah Tatar yang gigih berjuang di jalan Allah. Sister Dagmara, you are just a few of Muslim Tatar who still practice your religion. So what makes you have this kind of spirit, and so not for yourself but also teach to another Muslim? I was taught by a teacher from Yugoslavia and teachers from Arabic countries who came here to study, for example, medicine. And they taught us that if we are Muslims, so we have to practice our religion. Why I want to teach another? Because someone taught me, so I want to pass this knowledge. So I am the teacher, and I hope that there will be more and more, inshallah, people like me. Sebaik-baik ilmu tidak akan berguna jika tidak untuk dibagi. Begitu prinsip Dagmara. Alam yaj'al kaidahum fi. Meski akhir pekan, bukan berarti kesibukan Dagmara berhenti. Perempuan 34 tahun ini punya jadwal rutin untuk mengajar anak-anak Muslim. Karena jumlah anak-anak Muslim di kota Białystok ini sangat sedikit, jadi tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan Islam di jam belajar mereka. Sebagai solusinya, di tiap hari Minggu mereka akan berkumpul bersama Sister Dagmara, belajar tentang ilmu-ilmu Islam, huruf-huruf hijaiyah, dan juga surat-surat Al-Quran. Luar biasa melihat antusiasme mereka. Waktu libur, ketika anak-anak lain bermain, mereka masih menimba ilmu dengan penuh semangat. Metode yang digunakan Dagmara juga membuat kelas lebih semarak. Belajar membaca huruf Arab hingga menghafal Asmaul Husna menjadi lebih menyenangkan. Saya juga sempat membawa Iqra dari Indonesia. Semoga bisa mempermudah mereka belajar huruf Arab. Kelas ini memang membawa angin segar bagi keluarga Muslim Tatar. Meski hanya diadakan seminggu sekali, namun hal ini bisa menjadi titik tolak bagi perkembangan Islam di Białystok. Usai mengajar, Dagmara mengajak saya singgah di rumahnya. Selain aktif mengajar anak-anak Muslim, Dagmara rutin mengenalkan Islam ke anak-anak non-Muslim. Ia menunjukkan pada saya piranti yang biasa digunakan untuk mengajar. Namun hari ini Dagmara punya agenda lain.
Ia akan mengajak saya ke Krusniani, satu dari 2 desa asli Muslim Tatar di Białystok. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan berharga ini. Nah, meskipun si Dakmara ini sangat sibuk, jadwalnya sangat padat, tapi ia selalu meluangkan waktunya untuk mengunjungi saudara-saudara Muslim Tatar lainnya di kota lain. Nah, ini sekarang kita sedang bersiap-siap untuk mengunjungi saudara-saudaranya di desa Krusniani yang jaraknya sekitar 60 km dari kota Białystok tempat ia tinggal. Shall we? Yes. Okay, help you. Thank you. Sebelum melaju ke Krusniani, kami akan singgah dulu ke rumah Ibu Dakmara, Sofia, untuk menitipkan Reyan, anak bungsunya. Dalam apartemen munggal ini, Sofia tinggal sendiri. Rukun Islam memang tidak dijalankan dalam keseharian mayoritas Muslim Tatar. Namun mereka tidak lupa untuk senantiasa berdoa pada Allah. Nah, meskipun keluarga Tatar umumnya tidak bisa membaca atau memahami isi Al-Quran, tapi mereka punya ini nih, Hamayo atau buku doa. Isinya mulai dari Al-Fatihah, ada juga Rukun Islam, ada Yasin. Jadi ini adalah semacam panduan mereka untuk berdoa setiap hari karena ini ditulis dengan bahasa Polis, bahasa Tatar, dan juga ada pengaruh Rusia di sini. Jadi mereka lebih mudah untuk memahami. Dziękujemy bardzo. Miło bardzo. Jak najszczęśliwiej. Nice to meet you. O, dziękuję, że zaszli. Salam alaikum. Alaikum salam. Rintik hujan menemani perjalanan kami ke Krusniani. Ibu 2 anak ini memang sangat tangguh. Ia terbiasa mandiri mengerjakan segudang kegiatannya, termasuk perjalanan kali ini. 30 menit berkendara, suasana pedesaan mulai terasa. Gedung berganti dengan pepohonan, aroma asap berganti dengan tanah basah. Alhamdulillah, sampai juga kami di desa di perbatasan Polandia dengan Belarusia ini. Rumah Zeneta, saudara Dakmara, menjadi persinggahan kami. Witam. Dzień dobry. Janet. Nah, alhamdulillah setelah hampir 1 jam perjalanan, kita sudah sampai di desa Krusniani dan sekarang saya ada di rumah Zeneta, salah satu saudara dari Dakmara. Setelah ini kita akan melihat-lihat desa ini yang ada masjid tertua di Polandia dan juga ada kuburan pejuang Tatar. Tapi sebelum itu kita mau istirahat dulu sambil menikmati teh khas dari Tatar. Zeneta dengan cekatan menghidangkan aneka kuliner khas Tatar. Sebuah keramahan khas Muslim. Warna kulit dan bahasa tidak menjadi penghalang karena kami adalah saudara seiman. Zeneta sendiri tidak lahir di sini, namun sudah lebih dari 30 tahun ia tinggal di Krusniani. Ia berperan besar untuk melanggengkan sejarah Tatar. Bahkan Pangeran Charles dari Inggris pernah berkunjung ke sini dan mencoba kuliner khas Tatar. Tapi saya tidak mau hanya mencicipi, saya ingin tahu bagaimana makanan Tatar diolah. Nah, mumpung saya lagi ada di desa Krusniani dan tinggal di rumah Ibu Zeneta, saya mau belajar kuliner Tatar. Salah satunya saya mau bikin koudoni. Is it right? Okay. Ini adalah salah satu hidangan khas dari Muslim Tatar yang biasanya selalu tersedia di rumah mereka. So, will you teach me how to make this koudoni? Pani nauczy. Oczywiście, już uczymy. Już, proszę bardzo. Dengan ramah, Zeneta mengajari saya untuk membuat kudapan ini. Butuh ketelatenan dan pengalaman untuk membuat koudoni yang sempurna. Zeneta sendiri sudah belajar membuatnya sejak masih remaja. Drugi etap to etap, kiedy Tatarzy już zamieszkali
Nie gotujemy tak tłusto, jak kiedyś się gotowało przecież. Na stepach te zioła. Nah, kuliner Kodone ini biasa disajikan pada saat-saat spesial seperti Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ketika ada keluarga yang berkunjung. Dan ini biasa diajarkan kepada anak perempuan mereka dan juga sebagai tanda kalau mereka sudah bisa membuat dengan baik dan benar, itu tandanya mereka sudah siap menikah. Dan sebaliknya jika masih belum beraturan bentuknya, itu tandanya mereka belum siap menikah. No i oni dużo. Setelah kudoni terbentuk cantik, saatnya dimasak dalam kuah kaldu. Jika sudah mengambang, tandanya siap diangkat dan dinikmati. Nah, kalau kita lihat nih, Kodone ini mirip banget dengan dumpling yang dari Tiongkok ya, karena memang bangsa Tatar yang berasal dari Mongolia, mereka membawanya dari sana. Kemudian mereka sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan meneruskan masakan ini di sini. Jadi tidak hanya keluarga Tatar yang memiliki masakan seperti ini, bahkan ini sudah juga menjadi masakan khas Polandia. So, let's give it a try. Setelah rehat, Dagmara mengajak saya melihat suasana di desa Krusniani. Nah, di desa Krusniani ini adalah rumah bagi Muslim Tatar, karena ketika mereka datang 300 tahun yang lalu, mereka berhasil membantu pemerintah di Polandia untuk mengusir penjajah, dan sebagai hadiahnya mereka mendapatkan tanah di desa ini. Karena itu tidak heran, hingga saat ini kita masih bisa melihat berbagai peninggalan dari Muslim Tatar. Salah satunya adalah masjid yang akan kita datangi sekarang. Inilah masjid tertua, tidak hanya di Krusniani, tapi juga di Polandia. Masjid ini dahulu dibangun oleh umat Katolik pada tahun 1795. Karena bangsa Tatar hanya handal berperang, tidak cakap mendirikan bangunan, tidak mengherankan masjid ini lebih menyerupai gereja. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi penanda sejarah. Pernah hancur pada Perang Dunia Pertama, dan sempat menjadi rumah sakit Jerman saat Perang Dunia Kedua adalah sedikit kisah yang tersemat. Tidak hanya saya yang takjub, Dagmara juga selalu terkesima dengan masjid ini. Aroma kayu dan suasana syahdu seperti membawa Dagmara keingatan masa kecilnya. Tidak jauh berbeda dengan suasana di luar, di dalam masjid juga sangat sepi. Masjid ini akan kembali pada fitrahnya ketika musim panas dan perayaan Idul Fitri. Muslim Tatar akan pulang kampung dan memenuhi masjid untuk sholat berjamaah. Semoga kelak masjid ini akan kembali ramai dengan doa setiap saat, bukan hanya ketika perayaan istimewa. So, tired? Yes, I am. Hari yang cukup panjang tapi menyenangkan. Saya bisa mengikuti kegiatan Sister Dagmara dari pagi sampai malam, mulai dari mengajar sampai mengunjungi saudara-saudaranya di Krusniani. Jadi saya bisa melihat secara langsung kehidupan Muslim Tatar di sini. Sekarang kita mau istirahat karena besok masih banyak hal lagi yang akan kita kerjakan. So we better get some rest. Dobranoc. Dobranoc. Hari baru datang, saatnya kembali menjelajahi kisah Muslim Tatar yang tersimpan di Krusniani. Kabut pagi dan deretan nisan menyambut kami. Grave of Tatar soldiers who fought for Poland. You can see Arab letters here. And you see the moon because Polish graves has got cross. So Tatar, they wanted also to have their sign, symbol, so they have moon, yes, exactly. And here you can read, of course, with Russian letters, because at that time Poland wasn't independent. Banyak pejuang Tatar beristirahat di pemakaman ini sejak tahun 1699. Banyak pula cerita turut terkubur, namun kisah kepahlawanan mereka masih subur hingga kini. Maybe this grave is new because there are a lot of flowers which are fresh, and I knew this woman. She lived in Białystok, and yes, I teach her
granddaughter Aisha. Jadi di sini selain jadi pemakaman untuk Muslim Tatar dari 300 tahun yang lalu, di sini juga menjadi makam untuk Muslim-Muslim yang lainnya, karena di Polandia ini cuma ada 3 tempat di mana Muslim bisa dikuburkan, hanya ada di sini, di Groznyani, Bohoniki, dan di Warsaw. Jadi kita bisa melihat makamnya juga berbeda dari yang lama. Kalau yang lama cuma batu, di sini lebih modern dan lebih tertata dengan baik. Kebesaran sejarah Tatar tidak hanya sekedar cerita lama. Semoga Muslim Tatar senantiasa ada, tidak lekang dimakan masa. Saya bersyukur bisa melihat dari dekat sejarah Tatar dan menilik kehidupan mereka kini. Saatnya berpamitan dan kembali ke Białystok. Padat aktivitas Dagmara sehari-hari, tapi ia tidak melupakan perannya yang utama sebagai istri dari Marek Potoricki serta ibu dari Adam dan Rea. 11 tahun usia Adam, putra pertama Dagmara. Dagmara tak pernah istirahat untuk terus membekalinya agar ia kelak menjadi Muslim yang taat dan bermanfaat. Mabsut. Watakunul. Suami Dagmara juga merupakan Muslim asli Tatar. Layaknya Dagmara, jalan yang ia lalui sebagai Muslim di Polandia kerap berliku. So Dagmara and Marek, what is the biggest challenge living as a Muslim in Poland? And all, maybe not all, but a lot of Polish things that Muslims, that means terrorist. Sometimes I even afraid to go out from home, especially in the evening, because I'm afraid that someone can hit me or someone can scream at me or even take my hijab off. Because I'm a Muslim and they are afraid of ISIS. The second thing that it's hard to bring our children to be Muslim. Yes, because my child is the one Muslim. For example, Ryan, he goes to kindergarten and we have to ask, can you please don't give to Ryan pork because he is Muslim and he can't eat pork, and sometimes they agree, sometimes they disagree. So even this is a problem. So is it also difficult for you to be a Muslim in your work? Tak, to nie jest też takie proste. Po pierwsze, z przyczyn jakby technicznych, nie jest, znaczy tak, otoczenie, które nie rozumie za bardzo takie proste. Trzeba nad sobą pracować i mieć dużo cierpliwości i jest dobrze. Alhamdulillah, Dagmara tidak pernah mengeluh apalagi menyerah. Ia bangga sebagai Muslim Tatar Polandia yang menjadikan Islam sebagai lentera kehidupannya. Amin. Di akhir hari, masih ada satu lagi agenda menanti Dagmara. Sekali dalam seminggu ia menyempatkan waktu untuk halaqah. Ia tidak ragu membagi ilmu dan berdiskusi bersama Muslim Tatar lainnya maupun dengan mualaf. Mereka saling mengisi dan berbagi pengetahuan. Besar harapan yang diemban Dagmara. Semoga Allah selalu melapangkan jalan baginya, istiqomah dan tidak pernah lelah berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Sister Dagmara ini memang luar biasa. Tidak hanya bangga sebagai seorang Muslim Tatar, namun ia juga tetap teguh menjalankan keislamannya di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Namun satu hal yang lebih penting, ia tetap berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dimilikinya, tidak hanya kepada Muslim, tetapi juga kepada non-Muslim.